Nah, timnas Israel ini tidak ujuk-ujuk dia datang ke Indonesia kalau tidak mewakili pemerintahnya. Israel itu bukan hanya penjajah, dia itu Zionis. Jadi kalau kita lihat konteks timnas Israel ini, ya dari sisi konstitusi melanggar. Yang kedua dari sisi ya etika ya melanggar. Dari sisi agama melanggar karena dia sudah menyalahi betul. Dan Israel wataknya kan wala ta'alun na'luwan kabiro, arogan, sombong, menang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu dan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang tokoh nasional, bahkan kesana kemari internasional. Ini dengan Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Assalamualaikum Kiai. Apa kabar? Wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam. Alhamdulillah. Kiai, ada istilah tadi yang menarik, religious diplomasi. Iya. Mungkin ada juga sport diplomasi. Nah, ini kaitannya dengan ini. Kalau kita timnas Israel ya yang mau datang nih, gimana sebenarnya dalam konteks itu? Ya, kalau sport diplomasi itu dengan religious diplomasi itu kan dua-dua melibatkan anak-anak bangsa. Tim yang memang diangkat kemudian diberikan mandat oleh pemerintah. Mereka bekerja atas nama pemerintah. Mereka datang ke sini atas nama pemerintah. Ya. Nah, timnas Israel ini tidak ujuk-ujuk dia datang ke Indonesia kalau tidak mewakili pemerintahnya. Nah, oleh karena itu, karena Israel itu, kalau menurut pandangan Islam, Islamic perspective, Israel itu bukan hanya penjajah, dia itu Zionis. Penjajah itu beda dengan Zionis. Penjajah itu orang Eropa, datang ke Eropa, datang ke Asia, datang ke Afrika. Mereka tinggal di sini, mengambil kekayaan, dibawa ke negaranya kan. Tapi tanahnya nggak diambil. Ya, Belanda 350 tahun menjajah Indonesia. Kalau Israel tanahnya juga diambil. Kalau Zionis itu mereka datang mengusir penduduk asli orang Palestina. Tanahnya diambil, rumahnya dihancurkan, orangnya diusir. Nah, itu kan dasar di surah Al-Mumtahanah itu udah jelas. Jadi si Zionis ini lebih biadab, lebih dahsyat daripada penjajah. Nah, sekarang si Zionis ini membunuh orang Palestina hampir tiap hari. Seperti dijadikan sebagai latihan untuk menembak ya hewan buruan gitu ya. Sementara timnas yang akan datang itu representasi dari pemerintahan Zionis itu. Jelas. Jadi kalau nerima berarti sama dengan mengakui pendudukan ya di Palestina. Satu dari sisi itu. Yang pertama, karena kita punya konstitusi kita mengatakan bahwa ya penjajahan sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita tolak. Itu kan melanggar konstitusi, ya. Ini saya pikir seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Jadi fakku rokoba itu membebaskan manusia min ibadati ya ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya kan? Jadi kita harus membebaskan manusia dari menyembah sesembahan ya manusia kepada sesembahan yang menciptakan manusia. Jadi kalau kita lihat konteks timnas Israel ini, ya dari sisi konstitusi melanggar. Yang kedua dari sisi ya etika ya melanggar.
dari sisi agama melanggar karena dia sudah menyalahi betul. Dan Israel wataknya kan wala ta'alun na'luwan kabiru, arogan, sombong, menang sendiri. Saya beberapa waktu ke Palestina meneteskan air mata, tidak bisa kita bendung air mata kita itu karena menyaksikan. Kita mau pergi ke Hebron, ya kan, kecamatan Hebron. Kecamatan Hebron itu 45 menit dari Al-Aqsa. Mau datang ke sana, pergi ke sana kan harus melewati wilayah-wilayah pemukiman Israel. Iya. Ada pemeriksaan situ. Bukan pemeriksaan lagi, nggak bisa kita masuk kalau nggak ada izin dari mereka. Padahal tempat itu kan dulu wilayah milik orang Arab, diambil secara paksa oleh Zionis Israel, dikasih ke bangsa Yahudi. Sedih kita. Sampai ke masjid sana, anak Palestina mau jualannya kecil-kecilan ya, nggak boleh, dilarang. Jadi kembali ke timnas Israel ini, salah besar kalau kita mengatakan nggak bisa dipisahkan antara olahraga dengan politik. Wah, salah itu. Orang dia datang ke sini, timnas itu karena diberkahi oleh kebijakan politik, ya kan? Jadi nggak bisa dipisahkan dengan politik. Lalu nanti kalau dia bertanding, sebelum bertanding apa? Dia pakai nyanyi, ada national anthem Israel, ada bendera Israel. Sementara kita nggak ada hubungan diplomasi dengan Israel. Nggak bisa, itu alasan-alasan yang ya absurd kalau menurut saya. Itu alasan yang dikemukakan oleh para pemimpin negara yang sudah melakukan hubungan diplomasi dengan Israel. Apa kata mereka apa? Udah nggak apa-apa, kita ya civic approach, ya pendekatan civic society. Saya bilang kalian itu semua lupa bahwa Turki, Mesir itu punya hubungan diplomasi dengan Israel, tapi mereka nggak bisa menekan Israel. Apalagi ormas kayak kita diketawain, apalagi pergi ke sana dikasih tiket, kemudian dikasih sangu, bagaimana bisa menekan? Udah bisu lah. Ya. Bisu udah nggak bisa. Lalu yang paling penting timnas Israel ini, alhamdulillah kita tahun 2016 saya ikut dengan Kiai Ma'ruf pada an extraordinary summit OIC di Jakarta, ya. Itu tahun 2006. Apa final communique-nya? Melakukan pemboikotan kepada Israel. Sementara sekarang ada yang mau nerima. Malu kita. Jadi memang nggak bisa dipisahkan betul ya antara olahraga dengan bola. Apalagi kan kalau politik itu kan ri'ayatul syu'unil ummah bil ahkam syariah Islamiyah kan. Kalau di situ ada urusan umat Islam, misalnya tadi itu kalau mengizinkan sama dengan mengakui pendudukan di sana, ini kan terkait umat Islam di sana, nggak bisa lepas. Hirasatuddin wa siyasatud daulah kan. Kita jaga agama, mengapa kita nolak maqasidus syariah kita? Hifzuddin, Hifzun Nasal kan. Coba bangsa Palestina diperlakukan kayak begitu, sangat biadab seenaknya, ya kan. Nah, oleh karena itu alasan-alasan yang mendukung itu ya terpatahkan dengan sendirinya. Baik secara politik, realitas maupun secara keyakinan Islam gitu ya. Kiai Muhyiddin, terima kasih, jazakumullah khairan atas ilmunya dan pandangannya. Jadi pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, tadi mulai dari apa substansi Ramadan untuk takwa. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah kita harus peduli. Nah, di antaranya adalah tentang timnas Israel tadi itu yang mestinya kita tolak karena berbagai macam alasan yang sudah tadi disampaikan. Pemirsa Bincang Perubahan, itulah bincang-bincang kita, mudah-mudahan berkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai. Barakallahu fiikum.